Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas kaitannya tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tapi sebelumnya saya tetap akan mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol COVID-19 supaya tetap sehat, tetap bahagia, dan mudah-mudahan kita berdoa bersama sehingga tatap muka akan segera dilaksanakan. Dalam pembelajaran kali ini ada 3 subbab yang harus kita bahas. Yang pertama tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum, dan yang kedua peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, dan yang ketiga praktik perlindungan dan penegakan hukum. Kita ke subbab yang pertama tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum maknanya tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu melindungi kepentingan manusia. Sedangkan konsep penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Saya ulangi, penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya penegakan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Saya kira jelas itu ya. Nah, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu ada 3. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi itu artinya bahwa hukum berkedudukan tertinggi. Jadi siapapun itu harus terikat dengan hukum. Siapapun itu, tidak peduli atau tidak pandang bulu. Kemudian yang kedua adalah tegaknya keadilan. Dan yang ketiga adalah mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Jadi saya ulangi, untuk pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum, itu yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum, yang kedua tegaknya keadilan, dan yang ketiga mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Tentunya ini sudah kalian kenal ya. Jadi penegak hukum atau lembaga penegak hukum itu yang pertama ada Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian Hakim, dan kemudian advokat atau pengacara. Jadi kita akan membahas tentang peran-peran dari lembaga-lembaga ini. Yang pertama kita akan membahas tentang peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oke. Tugas pokok polisi. Jadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan antara lain melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara atau untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, dan yang berikutnya adalah melaksanakan kewenangan lainnya yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jadi untuk Kepolisian Republik Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Selanjutnya, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Makanya kalau dalam pengadilan itu ada JPU, Jaksa Penuntut Umum, karena memang tugasnya adalah untuk melakukan penuntutan atau dalam bidang penuntutan. Peran jaksa dalam bidang pidana sebagai berikut. Yang pertama melakukan penuntutan, jelas ya. Yang kedua melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. Yang keempat melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang kelima melengkapi berkas perkara tertentu untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Jadi peran jaksa itu seperti itu ya.
Kemudian lanjut ke peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Jadi seorang hakim itu ada beberapa syarat yang harus nantinya dipenuhi. Jadi yang pertama harus punya integritas. Yang kedua berkepribadian tidak tercela. Yang ketiga jujur. Yang keempat adil. Yang kelima profesional. Dan yang keenam berpengalaman di bidang hukum. Jadi tidak sembarangan orang bisa menjadi hakim ya. Tentunya harus punya kompetensi yang jelas di bidang hukum dan pengalamannya juga. Kemudian seorang hakim diberikan kewenangan mengadili. Jadi tidak ada lembaga lain yang tugasnya vital hakim ini ya. Karena hakim itu yang hanya satu-satunya lembaga yang tugasnya adalah mengadili. Jadi kepolisian nggak boleh mengadili, jaksa nggak boleh mengadili. Yang boleh mengadili hanyalah hakim. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, berikutnya adalah peran advokat. Nah, advokat ini sering kita sebut sebagai pengacara dalam penegakan hukum ya. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, dan melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Tugas pokok advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Hal ini lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban advokat diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Itu jelas ya untuk kewenangan advokat. Kemudian tambahan satu lagi untuk penegak hukum, ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tujuan dibentuk KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Nah, tugas KPK antara lain yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Berikutnya, ke dinamika pelanggaran hukum. Jadi dalam dinamika pelanggaran hukum ini kita akan nantinya bahas tentang berbagai kasus pelanggaran hukum, kemudian macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, dan partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Jadi bentuk pelanggaran hukum di lingkungan keluarga, contohnya melanggar perintah orang tua dan seterusnya. Kemudian lingkungan sekolah, misalkan terlambat datang ke sekolah. Kemudian lingkungan masyarakat, mangkir dari ronda malam, mengganggu tetangga. Kemudian kalau di lingkungan berbangsa dan bernegara, misalkan melanggar rambu-rambu lalu lintas, melakukan korupsi, dan tindakan-tindakan pidana yang lain. Nah, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Kalau sanksi dari norma agama itu dosa, sanksi norma kesusilaan malu atau merasa bersalah, sanksi dari norma kesopanan itu dikucilkan atau dicemooh. Kemudian sanksi dari norma hukum ya denda atau penjara. Jadi hukuman juga sesuai dengan pasal 10 di KUHP itu ada hukuman tambahan, ada hukuman pokok dan hukuman tambahan. Nanti bisa cari lebih lanjut untuk ketentuan tersebut. Kemudian partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Jadi kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, misalkan menaati perintah orang tua, saling membantu antar anggota keluarga, kemudian melindungi anggota keluarga. Jadi kemudian kepatuhan hukum di lingkungan sekolah, misalkan membantu teman, melindungi teman dari perundungan. Perundungan itu pembulian ya. Kemudian menaati peraturan sekolah. Kemudian kepatuhan terhadap hukum di lingkungan masyarakat, misalkan menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi, mengikuti kegiatan siskampling, kemudian menjaga hak-hak tetangga. Sedangkan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara, misalkan menaati rambu-rambu lalu lintas, pakai helm, dan sebagainya. Kemudian mengikuti kegiatan pemilihan umum dan menjaga fasilitas umum.
Jadi itu untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nanti ada pertanyaan selanjutnya bisa dilaksanakan secara langsung, bisa melalui Classroom ataupun Google Classroom ataupun yang lainnya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.